mama saya itu sudah mendidik saya siap untuk menghadapi dunia yang maha keras ini. Dan ibu Anak yang paling besar, yang semua tanggung jawab ada di sini. benar. Dipanggil panci robek lah. Aduh, banyak deh yang itu menyakitkan. Karena dulu waktu kecil sering dibully lah. Kadang-kadang diludahin, kadang-kadang ditusuk telinga pakai kayu, dicaci maki. Banyak hal. Apapun yang kalian lakukan itu akan kembali kepada diri kalian. Kalau kalian masih punya mama, pelukan, ciuman untuk orang tua itu gratis, tidak memakai biaya. Lakukan sebelum kalian menyesal. Karena itulah yang saya lakukan. Halo everyone, selamat datang di podcast Leomi. Oke, perkenalkan, aku Yulia yang bakalan nemenin kalian di episode podcast hari ini. Hari ini kita bakalan ngobrol, sharing, dan cerita-cerita santai aja nih, yang tapi pastinya tetap bisa menginspirasi teman-teman di rumah. Hari ini kita kedatangan narasumber nih, seorang perempuan inspiratif pastinya. Beliau ini seorang pengusaha ya di berbagai bidang ya di Lombok ini. Siapa lagi kalau bukan Ibu Irma Susiani. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah. Baik-baik ya. Alhamdulillah gitu ya. Ya, beliau ini adalah seorang pengusaha begitu ya. Usahanya beliau tuh udah nggak perlu ditanya lagi ya guys ya, ada di berbagai macam bidang. Tapi Bu, aku pengen kita hari ini ngobrol, sharing-sharing seputar masa kecilnya Ibu Susi. Ibu Susi ini seorang anak yang seperti apa gitu waktu kecilnya, tumbuh di lingkungan yang seperti apa, Ibu sampai bisa jadi sosok seperti sekarang ini kan pasti tidak luput dari pengaruh masa kecil gitu bisa dibilang Bu. Gimana, boleh diceritakan mungkin Bu? Ibu. Masa kecil yang ya normal seperti anak-anak biasa. Cuman mungkin ya didikan orang tua yang berbeda. Bedanya kayak gimana itu Bu? Kalau mama saya itu keras. Kerasnya kita dituntut untuk mandiri dan menjadi pekerja. Kita hampir tidak ada waktu untuk main-main. Itu dari kecil banget? Ya, dari kecil. Ibu bisa dibilang waktu kecil emang lebih dekat sama mama gitu? Ya, sama mama. Terus semua mama saya itu kan orangnya serba perfect. Kebersihan, kerapian, semuanya harus perfect. Boleh diceritain nggak Bu? Salah satu contoh yang paling berkesan mungkin kejadian waktu kecil yang sama mama mungkin. Di saat orang-orang pada lagi tidur nyenyak, itu waktu aku belum sekolah, masih kecil. Kita kan hidup dalam ekonomi yang kurang baik lah. Terus saya kan tinggal di pulau, di mana di sana tidak ada apa-apa, tidak ada banyak makanan, tidak banyak hal. Saya rasa semua orang tahu itu pada waktu itu. Terus pada malam-malam, mungkin jam 2 malam ya, jam 2 pagi. Mama saya kan jualan nasi bungkus. Dan saya harus bangun pada saat itu, harus nemenin mama. Walaupun saya belum bisa ngapa-ngapain. Itu sekitar umur berapa? Mungkin sekitar umur 5-6 tahun. Udah kayak gitu? Udah kayak begitu. Di usia mana anak-anak yang lain kan pada lagi bermain, lagi tidur nyenyak. Kalau saya sudah harus bangun temani mama jualan, buat nasi bungkus untuk dijual besok pagi. Dan itu kita itu masaknya pakai tungku kayu, bukan yang sekarang. Ya, terus ya sampai subuh. Dan kalau jualannya mama sudah kelar, saya harus pergi jualan. Jual apa lagi? Jual nasi bungkus. Nasi yang sudah kita buat. Oh, Ibu berarti yang pergi jualan gitu. Sama adik saya yang di Perancis berdua. Seorang anak kecil Ibu ya, umur masih segitu. Masih segitu. Di mana Gili Air itu pada saat itu dunia yang sangat gelap,
tidak ada listrik, tidak ada rumah jauh, rumah antara rumah yang satunya ke rumah yang lain itu jauh, sepi, dan kita itu masih gelap perginya, jalan jualannya itu masih gelap. Sekitar jam 5 kita sudah jalan ke tempat orang yang mau berangkat nelayan. Ya. Dan pulangnya kalau kadang-kadang kita kan belum bisa berhitung. Sekolah aja belum. Iya, sekolah aja belum, bagaimana mau bisa berhitung? Tapi tuntutan. Kita harus bisa. Harus bisa. Untungnya orang-orang dulu kan orangnya jujur-jujur. Iya. Tidak ada yang membodohi kita. Ya. Tapi ini Bu, tadi kan Ibu bilang Mama itu sosok yang keras gitu. Ya, keras. Nya itu yang kayak gimana maksudnya Bu? Yang kerasnya itu apapun yang diperintahkan kita harus lakukan, tanpa ada harus menunggu, tanpa harus bilang tidak bisa. Itu kalau misalnya ada konsekuensinya nggak kalau misalnya Ibu ya dipukul, Bu? Ya dicubit sampai biru ini paha. Makanya kita kan takut, jadi apapun itu kita harus lakukan. Ya. Tapi Ibu maksudnya setelah sekarang melalui banyak hal gitu, ada nggak ngerasa, kan biasanya kita nih apalagi anak-anak muda kayak sekarang kalau digituin sedikit sama orang tua tuh kan pasti marah, kesel, bahkan sampai benci gitu sama orang tua sendiri kayak gitu kan. Kalau Ibu sendiri kayak gimana itu menyikapi? Kalau saya sendiri, saya merasa bersyukur karena mama saya itu sudah mendidik saya siap untuk menghadapi dunia yang maha keras ini. Saya merasa bersyukur. Saya banding-bandingkan dengan hidup anak-anak sekarang, sedikit kayak stroberi, dipencet sedikit sudah lumer, hancur, tanpa harus dimasukkan ke blender, dipencet sedikit aja sudah lumer. Aduh, itulah yang saya anggap itu sangat didikan mama saya itu memang luar biasa. Dari segi kebersihan, dari segi disiplin, dia itu benar-benar mendidik kita untuk siap menghadapi dunia luar. Ya. Ibu, kalau boleh tahu berapa bersaudara dan Ibu anak? Kita 5, perempuan semua. Waduh, perempuan tangguh ini. Ibu anak keberapa, Bu? Pertama. Jadi benar-benar Ibu anak yang paling besar, yang semua tanggung jawab ada di sini. Benar. Terus Bu, kalau itu kan tadi dari sosok mama, kalau dari kayak keluarga yang lain mungkin Bu, kalau dari bapak atau adik-adik sendiri hubungan Ibu sama mereka kayak alhamdulillah baik-baik semua. Terus Bu, kalau ini kan apa yang pengalaman Ibu dari kecil itu yang ngebuat, yang paling berpengaruh lah ngebentuk kehidupan Ibu yang sekarang gitu? Bully. Ya. Dibully di mana Bu, dan bully ya? Gitu. Bully karena saya kan orangnya hitam dan jelek. Nih, masih hitam nih. Aduh. Masih hitam. Tidak ada yang berubah. Nanti kita pakai filter. Sekarang kan hebat, dunia zaman sekarang ini luar biasa. Yang jelek bisa jadi cantik, yang hitam bisa jadi putih. Nah. Bully, Ibu dibulinya dalam gimana? Maksudnya dalam bentuk kayak gimana dan di mana kejadian? Ya nggak ngerti juga siapa salah saya waktu itu. Ya saya dipanggil panci robek lah. Aduh, banyak deh yang itu menyakitkan, yang menyakitkan. Tapi ya kadang-kadang ya kita mau bagaimana? Mau melawan tidak ada guna. Mau ya jadikanlah bulian itu sebagai suatu cambuk untuk kita membuktikan bahwa kita itu bukan yang seperti yang mereka lihat waktu itu. Katanya roda berputar. Tapi keren sih, aku salut sama cara berpikir Ibu, justru kayak menjadikan hal-hal yang menyakitkan di masa lalu itu justru jadi cambuk buat Ibu gitu. Ya. Justru kan kita nih banyak yang justru hal-hal menyakitkan itu ngebuat kita, mental kita jadi down, dia malah stres atau apa gitu. Kayak gimana ya, aku pengen tahu jadi gimana cara Ibu menanamkan di mindset Ibu
buat itu tuh justru jadi cambuk gitu, bukan malah bikin mental down gitu. Kan di Facebook saya ada Panci Robek. Iya. Nama akunnya Panci Ibu nih guys. Itu bukan karena tidak ada cerita di balik nama itu. Ada cerita. Ya, karena dulu aku waktu kecil sering dibully lah. Kadang-kadang diludahin, kadang-kadang ditusuk telinga pakai kayu, dicaci maki. Banyak hal. Tapi dalam hati kita itu hanya kita sabar dan berlapang dada. Suatu saat nanti akan berubah, dan kita tetap punya prinsip bahwa tidak selamanya akan dibully terus. Ya, suatu saat nanti siapa yang membuli yang akan menerima akibat dari semua bulian mereka itu. Tapi waktu Ibu mendapatkan perlakuan yang seperti itu, Ibu ada berusaha kayak ngelawan mungkin? No, kita tidak mau berusaha untuk melawan, cuman menghindari mereka, jangan sampai terjadi ya. Walaupun kita mau menghindar juga, kayaknya dunia itu kan waktu itu kan sangat kecil, jadinya ya kita terima sambil kita berusaha untuk memperbaiki diri, membuat diri jauh lebih baik. Tapi perasaan Ibu sendiri ke orang-orang pelaku bullying kemarin biasa. Sampai sekarang. Wah, akan aku tunjukkan bahwa gimana ya, apapun yang kalian lakukan itu akan kembali kepada diri kalian. Dan saya akan terus berbuat lebih baik kepada siapapun itu yang pernah membuli. Ya, saya udah lakukan. Terus hubungannya berarti sampai sekarang mereka baik. Wah, menarik gitu Bu, kayak baik. Bahkan kalau saya bisa bilang saya membantu mereka. Padahal dulu mereka yang meremehkan, ngebully gitu Bu ya. Aduh ya. Aku baru tahu ini. Ini hal baru sih Bu yang aku tahu. Terus Bu, aku kayak tahu lagi yang kayak hal-hal berkesan lainnya nih yang Ibu lewatin bersama sosok Mama. Karena Ibu tadi bilang deket banget kan sama Mama gitu ya. Aku pengen tahu hal-hal lainnya lagi itu yang membuat Ibu tuh sebegitu dekatnya sama Mama. Banyak hal. Karena apalagi sekarang kita kan sudah merasa jadi ibu ya. Saya sudah merasa jadi ibu, jadi nenek. Jadinya kasih sayang seorang mama, walaupun dia begitu hancur, begitu remuk hatinya, tapi cintanya untuk anak-anak itu pasti nomor satu. Ya, nomor satu. Dan saya sadar mengapa mama saya juga bersikap keras seperti itu, karena faktor ekonomi, faktor dari lingkungan, faktor dari suami, banyak hal yang membuat mama saya seperti itu. Mungkin dia tidak tahu bagaimana caranya melampiaskan kekesalan. Akhirnya ya dilampiaskan ke anak-anak. Ya. Tapi Bu nggak pernah ngebenci Mama gitu? Saya tidak pernah membenci. Bahkan sampai saat ini saya masih merasa menyesal. Karena masih banyak mimpi yang ingin saya lakukan untuk Mama yang belum tercapai. Belum membahagiakan dia itu sebanyak-banyaknya. Masih banyak yang keinginan yang ingin saya lakukan untuk dia, tapi dia sudah mendahului kita. Dan Mama itu sangat gigih loh. Anak-anaknya harus sekolah. Padahal dia sendiri itu tidak sekolah. Dia itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tapi anak-anaknya dan dia juga tidak bisa mengaji. Nah, waktu kita pulang sekolah dulu, pulang sekolah SD itu, Mama selalu minta diajar mengaji, membaca, menulis. Dan kita ajar apa yang kita dapat di sekolah, kita ajar. Akhirnya alhamdulillah Mama itu luar biasa, sudah pintar membaca, menulis, mengaji, sampai akhir hayatnya dia tidak lupa mengaji. Itu luar biasa memang.
semangatnya dia Iya. itu yang perlu kita contoh sebagai anak-anaknya. Itu semangatnya mama itu, walaupun dia dalam ujung hayatnya itu, ujung usianya itu, semangatnya masih luar biasa. Ya. Apa nih mungkin kata-kata atau pesan dari mama yang paling melekat di ibu yang selalu ibu ingat gitu? Stop membangun. Stop membangun katanya. Mungkin dia sudah merasa dia usia sudah kemarin-kemarin pas sudah selesai, sudah setelah divonis, setelah disuruh saya menikmati hasil kerja, menikmati semua apa yang saya miliki, sudah stop membangun katanya. Dan dia pingin saya menjadi manusia yang jauh lebih baik. Ya, dari cara berpakaian, ya, otomatis. Dia selalu, mama itu selalu komplain kalau pakaianku selalu seperti ABG. Biar terlihat muda, Bu ya. Karena kita itu kan bergaulnya sama anak-anak muda. Benar. Coba bayangkan anak-anak itu udah ada yang teman saya bergaul itu nggak ada yang satu usia, bahkan yang paling tua itu Mbak Ada yang umurnya sekitar 40-an mungkin sekarang. Itu jadi ke bawah, Bu ya. Jadinya ke bawah, bahkan jarang sama Mbak Ada, tapi ini lihatlah si Jerry, si Nurul, mereka itu kan di bawah 30-an semua itu rata-rata. Jadi ya gimana mau nggak ikut-ikutan, kan awet muda jadinya. Terus Budi, apa yang ibu lihat dari mungkin waktu ibu masih sebagai seorang anak ya, ngelihat perlakuan mama tuh kok kayak gini, tapi setelah ibu sebagai ibu nih, oh baru tahu oh ternyata kayak gini gitu. Kayak sadar. Tapi mungkin mama juga salah caranya karena selalu main fisik. Ya, itu yang saya tidak mau lakukan ke anak-anak. Ya. Saya ngomong keras pun saya enggak. Saya paling kalau ada yang mau saya tegur ke anak-anak, saya panggil, saya dudukkan, saya berbicara. Atau pas mereka mau tidur, saya cerita tentang masa kecil, masa bagaimana saya sampai sekarang, saya selalu ceritakan ke anak-anak. Sama anak-anak tidak ada yang saya sembunyikan, semua saya terbuka. Ya. Apa nih didikan mama yang ibu tiru dan ibu lakukan ke anak-anak sekarang? Bekerja keras. Benar-benar, karena ibu dididik untuk sangat keras. Coba bayangkan umur 5 tahun, saya sudah disuruh jualan. Iya benar Bu. Ya Allah, cuci piring, angkut air dari sumur, nimba, semua itu harus kita lakukan dan harus tepat waktu dan benar-benar bersih. Kenapa saya tidak berani pakai toilet umum yang kurang? Karena mama itu maniak kebersihannya. Lebih baik saya tahan daripada saya ke toilet umum, mending saya pulang ke rumah. Nggak mau, nggak bisa. Itulah yang melekat sama saya itu toilet. Dan toilet itu yang paling utama buat saya, karena mama itu toiletnya dibersihkan kayak mandikan bayi. Benar dijaga banget, dijaga banget kebersihannya sama mama, luar biasa. Ya. Terus Bu, ini kan mama itu salah seorang yang sangat disayangi lah kayak begitu Bu ya. Kalau misalnya mama masih ada di sini, apa yang pengen ibu sampaikan? Mungkin waktu beliau masih ada belum sempat ibu sampaikan gitu. Tahu, saya pengen peluk. Itu saya pengen, menyesal seumur hidup saya tidak pernah peluk mama saya. Ibu kenapa? Kadang-kadang kalau lebaran, kalau mau pergi-pergi, tapi keseharian itu tidak ada. Karena memang kita sama-sama, saya sibuk, tapi segala kebutuhan mama saya penuhi. Saya penuhi segala kebutuhannya dia itu, saya penuhi. Tapi ya mungkin pelukan yang kurang. Saya itu sangat menyesal. Itu yang paling saya sesali. Padahal sementara saya selalu meminta anak
untuk memeluk saya. Tapi kenapa saya tidak sering memberikan pelukan kepada mama saya? Jadi sedih juga. Kita sekarang menyesal. Kenapa tidak memakai biaya? Kenapa kita tidak lakukan? Tidak mahal, gratis. Tapi kenapa kita tidak melakukan? Saya memang dari dulu selalu sama anak-anak saya selalu peluk, cium. Ya sekarang sih enggak, karena mereka sudah pada menikah, sudah pada besar. Tapi untuk Omi masih tetap sampai dia akan menikah, sampai dia punya pasangan, saya akan tetap peluk dia seperti bayi. Ya, kalau Ogun dulu sampai umur 14, 15 tahun masih pegang susu. Ya, karena ada hal-hal yang saya pelajari dari sikapnya mama yang begitu keras. Dia tidak menampakkan cintanya kepada anak-anak. Tapi saya berusaha untuk membuang segala hal yang buruk dari mama saya, dan saya selalu berusaha untuk mengambil yang terbaik dari mama saya. Ya. Makanya anak-anak saya latih mereka untuk harus jadi pekerja, harus jadi pengusaha kalau kalian mau hidup yang lebih baik. Jangan hanya mengandalkan orang tua. Ya, Omi aja sudah mulai besok bulan Juni, saya harus training dia jadi kasir. Omi baru umur berapa dia sekarang? 12. Aduh, terus umur 12 tahun padahal Ya. dengan sosok ibu yang orang terpandang tapi sudah diajarin buat Ya harus. ini. Ya, itu rencana besok liburan kan 1 bulan. Jadinya dia sudah setuju dengan apa yang saya sarankan. Semoga ya biar dia mengerti hidup. Hidup itu tidak seperti yang mereka imajinasikan, yang serba enak-enak. Jadinya ya semoga ya kita semua sehat. Ya, amin. Biar semua lancar. Amin. Itulah penyesalan saya yang terbesar untuk mama itu, karena saya tidak pernah, jarang sekali memeluk dia, walaupun saya sering sama dia ngobrol, duduk, tapi ya penyesalan. Kalau kalian masih punya mama, pelukan, ciuman untuk orang tua itu gratis, tidak memakai biaya. Lakukan sebelum kalian menyesal, karena itulah yang saya rasakan. Saya bisa memenuhi segala materi yang diinginkan sama mama saya, tapi mungkin satu hal yang tidak pernah dia minta dipeluk. Itu yang jadi penyesalan saya seumur hidup mungkin. Padahal saya sendiri kalau nggak dipeluk sama anak saya merasa kurang. Bagaimana dengan mama saya? Ya, kalau usahakan, kalau kita orang tua kita masih hidup ya, lakukan, peluklah dia kalau bisa setiap hari. Karena mungkin akan memperpanjang usia dia kalau kita berikan dia pelukan. Sedih. Aku jadi kangen mamaku juga. Iya. Sekarang setelah mama pergi baru kita sadari. Iya. Kalau mama itu sangat penting. Saya walaupun saya sudah punya cucu, ternyata masih kita butuhkan namanya sosok mama itu. Sosok seorang ibu itu sangat kita butuhkan. Walaupun kita sendiri sudah sebagai ibu, sudah sebagai nenek, masih kita butuhkan. Itu mukjizat ya, yang luar biasa kita diberikan. Mau setua apapun kita tetap seorang anak. Ya, tetap kita jadi seorang anak. Mau setua apapun, mau sehebat apapun, ya kita itu tetap merasa menjadi seorang anak. Ya, untuk anak-anak, mau setua apapun, mau sesakit apapun, tetap kita jadi seorang ibu untuk anak-anak. Mau sehebat apapun anak-anak kalian itu, tetap jadi seorang ibu. Ya. Sedih, jadi kangen mama guys. Ya. Terus Bu nih, ada nggak satu atau kepengenan mama yang mungkin cita-cita mama yang belum
sempat ibu penuhin? Berhaji. Dia kepingin saya berhaji. Dia pingin dia berhaji. Memang sudah 2 kali umroh sih. Cuman haji sekarang ini kan lama. Iya benar nunggunya. Ya terbentur itu karena corona, karena karena COVID kemarin itu jadinya. Tapi sudah sih kita badalkan haji kemarin ya. Tahun ini akan dilaksanakan. Ya. Seru sekali guys, sumpah obrolan kita hari itu benar-benar kayak menarik banget. Jadi kayak aku juga yang mungkin masih berstatus sebagai anak dong, belum ngerasain jadi ibu, mungkin masih belum bisa melihat dari sudut pandang ibu gitu ya, ibu. Tapi jadi belajar sih Bu, kalau mungkin kayak nanti aku punya anak, aku bakalan tetap butuh ibu kayak gitu, butuh mama. Jadi kayak tuh pesan ibu tuh buat teman-teman yang masih punya orang tua di rumah, dipeluk. Jadi kayak kita nggak usah malu gitu Bu ya, kayak mengungkapkan rasa cinta kita gitu. Nggak usah malu. Kalau bisa minta maaf lah sesering mungkin ke mamanya, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Bisa di saat dia sedang tidur, dia sedang duduk-duduk, kita tidak tahu. Terhadap kita juga kita tidak tahu ya. Sering-sering memohon ampun lah kepada orang tuanya. Ya, saya selalu hampir setiap hari saya meminta maaf ke mama. Kemarin kalau saya merasa ada salah, sampai akhir hayatnya hanya saya yang selalu dipertanyakan. Kemana Susi, kemana Susi, kemana Susi? Kenapa Susi tidak datang? Saya itu penyesalan yang luar biasa. Lihat fotonya mama aja nggak berani saya sampai sekarang. Ya, saya takut karena nggak bakal bisa tenang saya kalau lihat. Ibu, waktu mohon maaf sedikit Bu, waktu begitu mama pergi gitu ninggalin kita, apa ya ibu rasain? Maksudnya kayak kan kadang kita nggak bisa nerima gitu Bu, kayak enggak ini belum nih, mama masih ada kok kayak gitu. Ibu ngelewatin fase kayak gitu? Waktu saya ditelepon sama Ogun, waktu mama diponis, harinya mama diponis, dunia saya seakan hancur. Saya digili waktu itu. Saya serasa lari ke sana kemari sambil teriak-teriak nangis tuh seperti tidak nginjak bumi. Waktu itu akhirnya cepat-cepat pulang ke sini, lihat mama nangis terus sejak mama diponis bulan Juni waktu itu ya, bulan Juni. Hampir itu setiap hari nangis sampai suami bilang, saya menikahi kamu selama 15 tahun, saya tidak pernah melihat air mata keluar dari mata kamu. Terus sekarang kamu nangis kayak anak kecil katanya. Ya karena mama saya bilang itu, saya nangis itu. Dari sana dunia saya sudah serasa hancur, sampai saya ke dokter itu bolak-balik itu pertanyakan apakah mama saya bisa disembuhkan. Malah dokternya disuruh saya buka Google. Ditanya saya, ibu kenal sama Stephen Jobs? No, saya tidak kenal. Saya tidak kenal Pak Dokter. Terus emangnya kenapa sama Stephen Jobs? Saya bilang gitu. Akhirnya disuruhlah saya buka Google, cari namanya Stephen Jobs gitu. Nah, Ibu lihat kasus mamanya ibu sama seperti Mister ini, Stephen Jobs ini. Akhirnya kita baca. Saya berpikir, jangankan mama saya, kalau memang ada keajaiban dari Yang Maha Kuasa, mungkin bisa disembuhkan. Sementara ini orang yang super kaya di dunia, apa sih yang dia nggak bisa beli? Mati juga dia karena penyakit yang sama. Ya, akhirnya dari sana kita berusaha untuk mulai ikhlas, biar mama itu juga tenang, biar kita juga pelan-pelan bisa menerima apa kepergian mama. Lambat maupun cepat ya kita harus terima, biar mama juga tenang gitu. Tapi menuju proses penerimaan itu lama nggak Bu? Maksudnya lama. Saya itu nangis setiap hari nganter mama ke rumah sakit itu jam 8 jam 9 kadang-kadang, tergantung dari telepon Jerry sama Novi.
Tiap hari itu nangis sambil ke rumah sakit itu nangis. Ngelihat mama begini, menahan rasa sakit. Ya, menahan rasa sakit. Sampai dia bilang, maafin mama katanya, kalau memang mama tidak bisa melewati penyakit ini, mama minta maaf dan jagakan si Adit katanya gitu. Si ini si itu harus kalau bisa sekolahkan dia setinggi mungkin gitu. Itu aja yang harus kita terima. Aku sedih. Ya sedih ya. Itu makanya dari sekarang kalian yang masih punya mama ya harus kasih pelukan aja setiap hari. Kalau bisa, saya menyesal itu. Menyesal saya. Jadi penyesalan saya seumur hidup itu mungkin karena saya tidak pernah memberikan pelukan. Bukannya tidak pernah, kadang-kadang cuman tidak sering. Tidak sering. Mungkin kalau saya peluk setiap hari mama saya, mungkin dia bisa menahan rasa sakit. Ya. Mungkin dia tidak akan mendapat penyakit seperti itulah bayangan kita gitu. Karena mama itu kan dia broken heart. Terlalu lama dia merasa broken heart. Ya. Saya hampir dulu gara-gara mama ini saya tidak pernah percaya apa itu cinta. Buset. Bener loh. Bener saya. Sampai sekarang Bu, atau sekarang udah percaya? Nggak tahu lah, ngambang kayak. Ngambang. Apa bener itu cinta? Emang itu ada cinta? Kalau kita cinta, kenapa harus patah hati? Kenapa harus ada rasa sakit? Kadang-kadang mikir kayak gitu sih. Tapi ya, kita tidak tahu rahasianya yang maha kuasa. Terus tadi kan Ibu bilang Ibu nggak berani lihat foto mama gitu. Ya. Tapi kalau rindu Bu, kalau kangen? Ya kangen. Lihat foto-fotonya waktu dia seneng, waktu happy, waktu ketawa. Itu yang kita lihat. Tapi waktu dia di rumah sakit, no, saya tidak berani. Ya, saya tidak berani. Saya simpen baik-baik. Di mana nanti suatu hari saya siap untuk melihat, ya saya lihat. Kadang-kadang kalau saya lihat foto, saya skip fotonya mama itu yang sakit-sakit. Karena kebayang lagi bagaimana penderitaannya dia itu. Kebayang lagi bagaimana dia sakit. Kebayang lagi gimana dia merasakan menahan rasa sakit. Bagaimana lagi besar keinginannya dia untuk sembuh itu loh. Itu yang luar biasa. Sampai besoknya mau dioperasi. Jam 2 malam itu minta mandi biar dia siap steril bersih waktu dioperasi. Mama itu 2 kali saya hadapin mama itu dioperasi. Waktu pertama waktu saraf kejepit itu saya 6 bulan bolak-balik rumah sakit provinsi antar. Untung ada Jerry, ada Novi yang temenin antar. Mereka itu jam 6 sudah berangkat ke rumah sakit provinsi daftar. Tinggal saya nunggu giliran telepon. Sekian orang bawa mama ke rumah sakit. Jalan saya terus ke rumah sakit. Ya Allah. Itu bulan Juni, Juli, Agustus. Benar-benar yang terberat buat saya. Yang terberat. Dan saya hancur yang sehancur-hancurnya, tapi saya masih bisa menahan. Tidak akan percaya perasaan saya itu. Orang mungkin kalau saya cerita mungkin orang tidak akan percaya perasaan saya itu bagaimana. Karena mereka lihat wajah saya biasa, tenang, bercanda, tersenyum. Tapi mereka itu tidak bakal ada yang mengira bagaimana hancurnya saya waktu itu. Tapi ya alhamdulillah saya jadi orang kuat. Karena saya punya sosok mama yang kuat, jadinya saya juga harus jadi orang yang kuat. Menarik banget itu. Ya. Kata-kata terakhir Ibu tuh menarik banget itu. Jadi kayak sosok Ibu yang sekarang itu tidak terlepas pastinya dari peran mama. Jadi ya luar biasa. Teman-teman, menarik banget pembicaraan kita hari ini ya, ngebahas ternyata di balik
tangguhnya Ibu Susi ini ada sosok mama di situ guys, yang memberikan perannya, yang mungkin waktu kecil Ibu dididik dengan keras, ya. tapi justru kerasnya mama itu dijadikan sebagai motivasi pecutan ke diri sendiri untuk lebih tangguh ngadepin dunia ini gitu Bu ya. Kayak gitu, itu sih yang perlu kita tanamin juga buat diri kita nih teman-teman ya. Jangan sampai kita dikerasin dikit sama orang tua juga udah lebih seperti strawberry, bener-bener pecah sedikit sudah lumer, apalagi dimasukin blender jadi jus. bener-bener ya guys gitu. Jadi kayak dibalik suksesnya orang-orang itu pasti ada masa lalu yang kita nggak pernah tahu kayak gitu. Kayak ceritanya Ibu tadi, mulai dari didikan orang tua yang keras, kemudian pernah dibully juga gitu Bu ya. Yang masih saya ingat itu waktu saya baru mau masuk sekolah SMP. Kita kan tidak punya uang. Ditanyalah sama salah seorang guru saya yang nganter saya mendaftar ke SMP itu. Terus karena tidak ada uang di dalam dompet saya, di dalam dompet emas lagi. Dompet emas dilempar, dompet saya dibuang, dompet saya. Masya Allah, itu tempat. Ya Allah, segininya kah orang-orang ini, saya mikir. Ya Allah. Luar biasa. Ya ampun, waktu SMP itu Bu ya. Baru daftar SMP. Daftar SMP itu. Ya ampun. Kalau di SMP itu saya tinggal sama bibi. Terus gimana kalau waktu tinggal? mana saya pernah belajar. Yang penting saya udah dengar sedikit, tapi saya rajin membaca. Pulang dari sekolah itu selalu ke perpustakaan nyari buku bacaan. Kadang ada 2, 3 saya bawa pulang. Ya, karena saya juga tidak bisa tidur kalau tidak membaca. Sampai sekarang saya tidak bisa tidur kalau tidak membaca. Terus apa namanya? Saya jualan es mambu. Buat sendiri Bu atau? Bukan, bibi saya. Jadi Bu buat sendiri. Pagi pergi sekolah nganter es mambu dulu, 2 rombong ini. Kuat banget. Pulang sekolah buat es jajan, buat es, sebelum pergi sekolah buat es, terus pergi mengaji bawa rombong es. Jadi emang jiwa-jiwa pengusahanya ini udah dididik dari kecil. Iya, dari kecil. Jadinya sekarang otaknya kemana-mana, selalu apa yang bisa saya lakukan di sini. Otaknya selalu mikir ke sana. Iya, benar-benar. Karena memang dari kecil kita sudah dipupuk dengan hal-hal yang kayak begitu. Menarik banget guys. Jadi ini udah gak terasa Bu, kita udah ngobrol panjang lebar. Udah lumayan nih kita ngobrol kesana kemari dari tadi, tapi menarik banget ngobrol sama Ibu tuh gak kerasa Bu waktu tuh. Berasa baru 10 menit, tiba-tiba ternyata lihat jam udah jam segini aja. Gak terasa ya. Iya, menarik banget guys. Nah, jadi kayaknya kita bakal ngobrol-ngobrol lagi Bu untuk part-part selanjutnya. Gak apa-apa kan? Episode kedua, episode selanjutnya ya. Karena ini kayaknya ada banyak banget hal-hal menarik ya, pengen banyak pengen Ibu share, aku juga pengen tahu. Tapi karena ini kayaknya kita udah durasi. Jadi mungkin untuk episode sekarang kita bahas itu dulu. Untuk episode selanjutnya nanti teman-teman juga pasti penasaran kita mau bahas apa gitu Bu ya, yang dari kisah hidupnya Ibu nih yang banyak banget kejutannya. Yang teman-teman mungkin taunya cuma beliau di sosok pengusaha, tapi kalian nggak pernah kepikiran kan nih dibalik sosok Ibu Susi ini dulu waktu kecil bawa 2 rombong. 2 rombong es, nasi bungkus, bener, kalian nggak pisang tahu. goreng, talam ubi, Tuh, banyak jualan sekali. tebu. Banyak. Ternyata semua bisnis sudah dicoba sama Ibu Susi gitu ya. Oke, itu seri-seri kita hari ini Bu ya, dan kata-kata menarik yang pengen aku bilang ke teman-teman itu sosok mama tadi tuh Bu, bener-bener Ya, kayak luar biasa. iya, sangat-sangat. Aku juga jadi kayak ngerasa tertampar gitu kan. Aku juga jarang banget meluk mama aku gitu. Peluklah mama kalian selagi mereka masih ada. Bener. Jangan sampai jadi penyesalan. Itu ya guys. Jadi buat teman-teman di rumah, mau sesukses apapun kita, sebesar apapun kita tetap
butuh mama, dan jangan sampai kalian menyesal gitu ketika sudah kehilangan baru nggak bisa peluk, padahal cuma sekedar peluk gitu. Peluk gratis. Gitu. Dan itu dia Bu ya, di balik suksesnya sosok kita pasti ada peran orang tua kita di belakang kita, dan jangan sampai cuma gara-gara dapat teguran atau dididik dengan cukup keras justru ngebuat kita jadi membenci mereka gitu kan. Jangan sampai kayak gitu. Jadi sharing kita hari ini tuh benar-benar sangat menginspirasi dan memberikan banyak banget pelajaran buat aku pribadi. Ibu terima kasih banyak Ibu ya. Aku yakin teman-teman di rumah juga yang nonton ini bakalan terinspirasi banget Bu, dan dapat banyak banget pelajaran ya. Dan buat teman-teman nih yang masih penasaran pengen dapat motivasi, inspirasi ataupun pembelajaran lainnya, boleh di-subscribe dulu YouTube kita ya, channel kita di-subscribe, di-like, di-komen, dan di-share juga ke teman-temannya yang lain ya. Dan pantengin terus episode podcast kita selanjutnya, masih bareng Ibu Susi tentunya. Dan see you. Makasih, bye.